Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Kamis sekitar jam 7.20 dan gue masih ada di Jogja. Acara gue hari ini adalah gue akan lihat-lihat sisa-sisa kerajaan Mataram yang merupakan cikal bakal dari Keraton Solo dan Keraton Jogja ya, Kesunanan Solo dan Kesultanan Jogja. Yang dulu pada zaman kolonial Belanda disebut sebagai wilayah Forsten London. Dan peninggalannya itu tersebar di daerah Kota Gede dan sekitarnya. Dan gua akan coba mampir ke 3 buah tempat yang dulu sempat dijadikan pusat pemerintahan. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gua Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Oke, gue udah tiba di Kota Gede dan vibe-nya langsung beda ya guys. Jalannya sempit-sempit. Dari jalanan ini langsung ketemu dinding-dinding bangunan. Karena ini adalah pusat kerajaan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dan yang pertama gue kunjungi ini adalah Lawang Betuk. Jadi ini adalah alun-alun hubungan iman agama Jogja. Pusat budaya. Pagi Pak. Masih ada penghuninya guys. Rumah tradisional. Masuk di antara 2 pintu ya guys. Nanti pendakiannya.
Oke, gua akan coba foto-foto dulu sebelum gua lanjut lagi. Let's go. Tadi itu adalah kawasan Lawang Patuk, yang artinya pertemuan pintu, dari diinggriskan jadi between two gates ya. Dari sini kita lanjut ke Kampung Dalem. Ini adalah Hastorenggo yang dulu merupakan kediaman Panembahan Senopati, yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram. Dan di tengah ini ada bangunan yang menyimpan batu gilang dan batu gateng. Yang batu gilangnya itu disebut adalah tempat duduk Panembahan Senopati, dan batu gateng itu adalah 3 buah batu yang dijadiin mainan Pangeran Renggo yang konon kabarnya itu sakti ya. Jadi batunya tuh gede tapi dipakai buat mainan, guys. Dan Renggonya dulu tempat tinggal Panembahan Senopati, cuman oleh Hamengkubuwono VIII fungsinya dijadikan sebagai makam pangeran-pangeran Mataram. Balik lagi ke kendaraan tadi, gua akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung. Tuh, dari Hastorenggo kita lanjut lagi. Masuk gang kecil-kecil ya, guys. Coba kita lihat ya. Wah, kelihatan dari sini. Ini area belakangnya, guys. Sebenarnya ini adalah komplek isi
Mataram, termasuk kalau belum mati dimakamkan di sini ya guys. Aduh, nggak sempet ya begini. Dan ini adalah Masjid Gede Kauman. Oh sorry, Masjid Gede Mataram guys. Jadi selain sebagai masjid tertua di Yogyakarta, ini juga sekaligus sebagai masjid tertua di Indonesia guys, karena dibangunnya tahun 1585. Dan dibangun oleh 3 raja dari tahun 1601 hingga terakhir 1903. Sebenarnya pintu masuknya yang ini ya guys. Gue malah masuk lewat pintu samping tadi. Ini adalah pintu masuk area makam sepertinya. Silakan. Oh iya. Oke, kita satu dulu nanti ke satu lagi. Dari pintu samping masjid tadi, kita lanjut lagi menyusuri dinding luar Masjid Gede Mataram. Ini adalah pintu utamanya ya guys. Pintu utama Masjid Mataram.
parkirnya nggak besar ya, jadi kalau pas saat-saat liburan pasti rame kayaknya. Ini adalah kompleks makam Raja Mataram. Oke, dari sini gua akan lanjut ke pusat kerajaan Mataram yang kedua. So let's go. Dan sekarang kita berada di Jalan Mundorakan. Ini yang dahulu saat kerajaan Mataram Islam menjadi semacam jalan protokolnya ya, jalan utama. Jadi Mataram Islam itu didirikan oleh Panembahan Senopati tahun 1586, dan Kota Gede ini menjadi pusat kerajaannya hingga tahun 1613. Sebelum Kerajaan Mataram Islam berdiri, kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Pajang, dan atas jasa-jasa Ki Ageng Pamanahan, Raja Pajang memberikan hadiah daerah ini kepada beliau yang saat itu disebut sebagai Alas Mentaok. Dan setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, anaknya bernama Danang Sutawijaya diberikan izin untuk mendirikan Kerajaan Mataram dan Suha Super. Beliau menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Dan ini kita menyeberangi Sungai Gajah Wong yang membelah Jogja menjadi dua bagian ya. Di sepanjang jalan ini banyak pengrajin perak. Jadi kalau turis datang kemari kayaknya harusnya mainnya ke sini deh. Dan ini kayaknya ada bangunan menarik, Sekar Kedaton. Coba lihat dalamnya. Keren ya guys. Campuran antara gaya Eropa dan gaya Jawa guys. Menarik. Restoran Sekar Kedaton. Oke, gue akan lanjut lagi. So let's go. Dan Kerajaan Mataram Islam mencapai zaman kemasan di bawah pimpinan Pangeran Amlatkusuma yang memperoleh gelar Sultan dari Mekah dan memiliki nama Sultan Agung. Dan beliau memindahkan pusat Kerajaan Mataram dari Kota Gede ke daerah sini, namanya Karto, karena beliau membangun Siti Inggil atau rumah yang ditinggikan. Dan di Kota Gede itu udah sempit lahannya, cuman hancur ya guys. Jadi sekarang jadi tempat situs sedang di apa nih namanya, lagi
direstorasi berarti ya. Cagar budaya Situs Kerto. Coba ya turun. Katanya boleh guys naik ke atas itu, udah buat seperti di kamera dia. Oke, ini udah pindahin kameranya sekarang handheld ya guys. Karena di sini bisa dilihat ini Situs Kerta Sultan Agung Hanyaksakusuma. Secara historis sudah ada sebelum Islam ya. Pindah dari Kerto ke Pleret. Ini dari Kota Gede ke Kerto ini jaraknya sekitar 8 kilo tadi guys. Selesai guys. Ini masih ekskavasi. Berasa jadi kayak ini guys, kayak arkeolog nih. Ini sih lemah tidur Keraton Kerto. Jadi maksudnya adalah membangun keraton di tanah yang ditinggikan. Keren ya guys. Oke, gue akan foto-foto bentar dan habis itu gue lanjut lagi. So, let's go. Di Keraton Kerto ini menjadi pusat kerajaan Mataram dari tahun 1613 sampai 1645. Dan di masa itu diperintah oleh Sultan Agung Hanyaksakusuma yang sebelum meninggal beliau juga membangun tempat pemakaman Raja-Raja Mataram di Negeri dan juga mempersiapkan area yang lebih luas lagi untuk keraton. Dan
Oh, kayaknya gue salah arah nih. Sama aja guys. Namun beliau meninggal ya, dan digantikan oleh putranya Raja Mangkurat I. Dan pusat kerajaan Mataram setelah itu kembali berpindah dari Kerto ke Pleret yang jaraknya hanya sekitar 5 km ke arah timur harusnya. Jadi kita akan lanjut ke tempat itu. So let's go. Dan dari situs Pleret yang merupakan keruntuhan masjid, sekarang coba kita dari sisa-sisa keratonnya guys. Sultan Agung Keputren Pleret. By the way, sekarang udah jam 10 ya guys, jadi udah mulai gerah, walaupun tadi pagi itu hawanya sejuk tapi sekarang udah mulai panas guys. Dan kita masih lanjut untuk melihat sisa-sisa peninggalan kerajaan Mataram Islam. Wah, ini masuk ke jalan besar. Oh, di sini ada Museum Pleret. Tapi ditutup ya guys. Coba kita akan masuk ke dalam situ. Oh,
ternyata guys. Permisi Pak, muter-muter sini, bayarnya berapa? Oh makasih Pak. Ruang pendatang, ruang kertas, masuk. Sumur Gumuling. Nah, ini katanya sumur ini masih asli dari tahun 1646, karena Pleret ini menjadi pusat pemerintahan Mataram dari tahun 1646 hingga ke 1690. Ada sumur Gumuling. Salah satu komponen dari sisa keraton Pleret bagian terbawah berupa sisa Kasujogan. Jadi ini sisa komplek keraton ya, karena di tahun 1745, karena di tahun 1720 itu keraton Kerto runtuh guys. Di yang ini sisanya, karena dulu dibuat dari kayu ya. Nah di sini ini keraton Pleret dibuat dari bata. Dan dari sini setelah dari Pleret, pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam masih berpindah lagi di tahun 1680 hingga 1745 di Kartasura, karena waktu itu ada pemberontakan, jadi Pleret juga hancur. Malah kok balik ya. Dan pindahnya jauh guys. Kartasura itu kurang lebih hampir 60 km dari sini. Dan ketika Kartasura juga hancur saat pemberontakan dan beberapa runtuh, maka pusat pemerintahan Mataram kembali pindah dari Surakarta dari Kartasura ke Surakarta di tahun 1745. Jadi gua nggak akan ke sana guys karena jauh. Jadi gua akan dari Bami aja. So let's go. Oke, gua sekarang udah balik ke tengah kota lagi. Ini gua ada di daerah Sagan. Dan itu Gudeg Sagan guys. Ini udah jam 12 siang. Dan gue hari ini mau mampir ke ini Cemara Noodle Bar. Tempatnya seperti guys. Gue masih pakai Brompton. Mbak bisa order di atas? Langsung di sini, coba kan? Saya lihat atas dulu bentar ya. Ada 2 lantai, kita lihat di atas ya. Oh.
Oh, yang di atas panas guys. Masih ditutup ini musola. Oke. Artinya gua harus sampai di bawah. Jadi gua akan order dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, makanan gua udah datang dan yang gua pesen ini adalah signature classic savory. Harganya 27.500 dan karena gua pilih mie yang tebal tambah 2.000 jadi 29.500. Mangkoknya agak kecil ya guys. Tuh. Tapi dalam mangkoknya warnanya wangi minyak bawang kayaknya guys. Ada pangsitnya, ada ayam kasih, sayur dan bawang ya. Cobain dulu kuahnya. Wah, kuahnya enak nih guys. Wanginya kayak kaldu ayam yang buat ayam tin gitu. Wah, mantep. Mie bukan yang tebal banget yang kayak mie alat gitu, tapi ini al dente dan bawang putih gorengnya berasa ya guys. Oke, tambahin sambal dulu. Sambalnya bau cabenya pedas banget guys. Untung gue tambahnya gak banyak-banyak. Kalau kalian yang suka pedas, dia masih ada yang gila oil, menunya banyak, dan yang baru ini malah ada misoan. Ini kayaknya porsinya pas buat gue nih. Kulit pasirnya banyak deh guys. Itu kuahnya yang gue doyan banget nih. Oh yang untuk dicampur kan, mendingan langsung diminum kuahnya aja. Yang casunya, bumbu merahnya kayak babi merah guys, manis-manis enak. Tapi ini halal ya guys, no pork, no lard, no alkohol. Ayam kasunya lumayan banyak guys. Bumbu merahnya lumayan mendok ya, manisnya berasa.
ayamnya juga lembut. Mantap ini. Mungkin lain kali gue bisa datang lagi untuk nyobain menu lainnya, karena ini pertama kali gue mampir, jadi gue pesan menu yang paling standar dulu. Ini pangsitnya banyak guys, kayaknya dimakannya nggak habis-habis. Enak. Masih ada ayam cincangnya juga sebenarnya yang jadi ayam cincangnya asin, ayam toppingnya manis, jadi rame lah guys. Wah, top. Oke, gue udah habis, gue akan beres-beres dulu dan nanti kita sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang gue balik ke hotel. Udah 12:30 guys, malah triknya berkurang ya, nggak setrik tadi. Jadi jaraknya ke hotel gue itu paling sekitar 3 kilo lagi, udah gak jauh. Jadi, dan kayaknya tadi kamera gue mungkin functionnya ada yang pencet-pencet, gue nggak tahu. Mudah-mudahan masih bisa dapat footage yang tadi gue rekam. Kalau enggak ya digabung seadanya aja guys. Oke, jadi gitu dulu acara gue kali ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.